Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Adityo Herlambang, di channel YouTube ini. Teman-teman, terima kasih sebelumnya saya sampaikan untuk Anda yang sudah hadir kembali di channel YouTube ini dan menonton dan memberikan like dan juga komen. Dan bagi Anda yang baru hadir, baru mengintip, silahkan jangan ragu untuk tonton video-video di channel YouTube ini. Mudah-mudahan channel YouTube ini bisa bermanfaat dan terus berkembang. Teman-teman sekalian, baru kemarin saya mendapatkan sebuah pertanyaan tentang bagaimana sih penerapan hipnoterapi untuk kondisi emosional yang temperamental ataupun yang biasa orang katakanlah adalah emosionalnya tidak stabil. Apakah bisa? Kita simak video berikut ini. Dalam menangani kasus yang berhubungan dengan emosional yang tidak stabil ataupun temperamental, seringkali orang hanya berpusat dengan emosionalnya saja, tapi tidak melihat kenapa sih ada emosional itu muncul, kenapa sih emosinya itu tidak stabil, kenapa sih orang tersebut mudah marah terhadap sesuatu yang dirasakan oleh yang bersangkutan. Perlu diketahui bahwa emosional tidak stabil ataupun temperamental itu adalah dampak yang dimunculkan dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang tersebut. Sehingga seandainya Anda ingin menyelesaikan permasalahan temperamental ataupun emosional tidak stabil, yang perlu diketahui adalah temukan dulu permasalahan intinya. Core problemnya itu harus ditemukan. Karena seandainya Anda hanya menangani bagaimana permasalahan emosional ini bisa selesai, dan Anda tidak mengulik, tidak mencari dasarnya masalah, Anda tidak akan pernah menyelesaikan sebuah masalah temperamental tersebut. Karena, sekali lagi saya sampaikan, emosional tidak stabil itu adalah dampak yang dimunculkan dari suatu masalah inti. Jadi, cari masalahnya dulu, baru kita selesaikan emosional tidak stabil tersebut. Saya berikan contoh, ada seorang anak dibesarkan dengan penuh kasih sayang, cinta, dan juga kepedulian yang tinggi dari keluarganya serta lingkungan sosialnya. Dia diperhatikan secara penuh, dipenuhi secara ekonomi, kasih sayang, dan juga lingkungan sosialnya selalu mendukung apa yang dilakukannya. Kira-kira menurut Anda, apa yang akan terjadi pada anak tersebut di usia 20 tahun atau 22 tahun? Betul. Seandainya Anda menjawab, dia akan berkembang, memiliki pengalaman yang menyenangkan, dan memori-memori tersebut akan terbawa sampai ia dewasa, itulah yang akan terjadi. Karena pada dasarnya, memori yang akan selalu dikenang itu adalah melibatkan sebuah emosional. Emosional yang menyenangkan, bahagia, ini akan disimpan begitu pekat pada pikiran sehingga akan terbawa sampai nanti dewasa. Begitu pula pengalaman-pengalaman traumatis ataupun pengalaman yang tidak mengenakan bagi orang tersebut. Seandainya dia mengalami tindak kekerasan, dikecewakan, korban bullying, ataupun tindakan-tindakan lainnya yang menurut korban, ini adalah hal yang merugikan, hal yang menyakitkan, ini juga akan terbawa sampai nanti. Seandainya hal tersebut tidak diselesaikan pada saat itu, tentunya peristiwa ini akan terbawa, menumpuk, dan ditumpuk terus beserta dengan emosional negatif lainnya. Coba bayangkan, kira-kira seandainya hal tersebut terjadi, ada dampak atau tidak kepada yang bersangkutan? Tentunya ada, baik itu secara fisik, kesehatan, ataupun juga secara bersosialisasi. Secara sosialnya, cara berkomunikasinya, cara berinteraksinya, bahkan cara saat dia berkomunikasi dengan pasangan pun akan berbeda. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa sih tadi saya sampaikan ketika Anda ingin menyelesaikan permasalahan emosional yang tidak stabil ataupun temperamental, selesaikanlah core masalahnya. Dasar masalahnya harus kita temui dan harus diselesaikan. Di mana letaknya? Letaknya adalah di bawah sadar. Di masa lalu dia
yang sudah ditumpuk dengan permasalahan-permasalahan lainnya. Sudah terbayang? Oke, seandainya sudah terbayang, teman-teman, ini sangat luar biasa sekali. Seandainya kita menyelesaikan permasalahan emosional, tapi kita tidak mengetahui akar masalahnya. So, teman-teman, yuk kita amati dulu permasalahan yang mana sih yang sebenarnya ada dalam diri kita, ataupun teman kita, sahabat kita, atau bahkan pasangan kita. Saya akan membantu menjelaskan sedikit tentang bagaimana proses pertolongan menggunakan hipnoterapi dalam menangani kasus kondisi emosional yang tidak stabil. Tentunya, pertama-tama Anda harus memiliki data awal sebagai dasar Anda melakukan intervensi ataupun penanganan kasus menggunakan hipnoterapi. Anda harus memahami permasalahan awal, kondisi emosionalnya seperti apa, katakanlah tidak stabil, dan ternyata data awal yang Anda dapatkan, klien, memiliki pengalaman mendapatkan bullying, menyaksikan tindak kekerasan, dan juga mengalami perlakuan yang tidak mengenakan bagi diri klien itu sendiri. Data awal tersebut akan menjadi dasar kita melakukan intervensi saat posisi hipnoterapi itu berlangsung, yaitu adalah menggunakan teknik induksi, bisa shock induction, ataupun progressive relaxation, dan selanjutnya melakukan deepening, bisa menggunakan hitungan mundur 10-1, ataupun bisa menggunakan tempat kenyamanan. Dan selanjutnya, tentunya Anda harus menggunakan therapeutic prosedur, yaitu adalah salah satu teknik yang digunakan untuk memberikan sugesti. Dalam tahapan ini, tentu yang paling utama, Anda akan menggunakan teknik regression, yaitu adalah mengembalikan kondisi klien ke masa lalu, di saat dia mengalami bullying, menyaksikan tindak kekerasan, dan juga permasalahan lainnya yang klien alami. Ketika hal tersebut sudah dilakukan, Anda bisa melakukan reprogramming, mengatur, ataupun mengulang pemrograman pikiran ataupun pengalaman klien yang disesuaikan dengan harapan klien. Ketika klien ingin sembuh, ingin selesai dari kondisi emosional yang tidak stabil, hal ini akan mempercepat proses pertolongan menggunakan hipnoterapi. Tapi seandainya klien tidak ingin sembuh, tidak sungguh-sungguh, proses pertolongan hipnoterapi ini akan menjadi sia-sia. Bisa dikatakan prosesnya akan panjang, akan lama, karena kita harus merubah pemahaman-pemahaman terlebih dahulu dari diri klien tentang kondisi yang dialami oleh klien itu sendiri. Ketika itu sudah terjadi, sudah dilakukan, Anda bisa reprogramming, memprogram ulang, dan Anda bisa memberikan sugesti-sugesti positif dengan teknik-teknik lainnya. Dan selanjutnya, Anda bisa melakukan terminasi ataupun membangunkan klien dengan kondisi sadar sepenuhnya, bahagia, dan juga tentu dengan nilai-nilai baru yang sudah ditanamkan oleh kita. Pasti sebagian yang menonton video ini bertanya-tanya, kenapa sih saya mengatakan yang utama adalah menggunakan teknik regression terapi? Teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa peristiwa-peristiwa yang sudah kita alami, baik itu kemarin, lusa, ataupun 1 minggu sebelumnya, bahkan 20 tahun sebelumnya, ini akan menjadi catatan masa lalu, akan menjadi memori yang berletak jangka panjang, dan yaitu tempatnya adalah di pikiran bawah sadar. Nah, teman-teman sekalian, teknik yang bisa mengakses pikiran bawah sadar kembali ke masa lalu disebutnya adalah regression terapi. Sehingga teman-teman perlu diketahui bahwa pengalaman peristiwa yang menimbulkan dampak kondisi emosional yang tidak stabil, tentunya ini akan berletak di masa lalu klien. Sehingga kita butuh menggunakan regression terapi. Bukan hanya sampai situ saja, tapi nanti Anda harus melanjutkan dengan teknik-teknik lainnya. Setelah kembali ke masa lalu,
lakukan reprogramming, dan juga menggunakan teknik-teknik lainnya. Yang kurang lebih Anda bisa pelajari sekitar 25-30 teknik terapeutik prosedur. Seperti apa teknik-tekniknya? Insya Allah akan kami bahas di channel YouTube ini. Baik, terima kasih. Mungkin video kali ini sampai sini saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis dan tentunya bermanfaat untuk channel ini supaya terus berkembang. Teman-teman, seandainya suka, silahkan boleh di-share dan juga ajak teman-temannya untuk menonton video-video yang kami upload. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.